maka Allah menciptakan satu malaikat untuk memintakan ampun untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah kita diundang dalam acara akikah, yaitu saudari Akila. Semoga yang hadir saat ini niat menyenangkan sang pengundang, niat menyenangkan baginda kita juga dalam maulid, ya. Kita menyenangkan hati orang mukmin saja. Idahul surur fi qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sana. Menyenangkan hati orang mukmin, menyenangkan hati tuan rumah, udah lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan subhanallah, kita diberi kekuatan, keyakinan, sehat iman, ya, sehat iman. Karena kalau bukan karena kuat iman kita, mungkin persaudaraan kita akan luntur. Nanti diundang tidak sehat, mungkin ada yang tidak sehat, masih ada banyak urusan. Alhamdulillah kita berkumpul saat ini, dan harapan kita dengan bacaan maulid juga, ya, di perkumpulan saat ini, karena apa yang sudah dibacakan maulid semuanya berkah. Bahkan apabila rahmat Allah turun, walaupun di antara kita banyak dosa, oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan. Itu berkat maulid Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan. Bahkan perkumpulan saat ini juga sama dengan dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, dua muslim yang bersaudara yang saling mencintai dan berpisah karena Allah. Sampian hadir karena Allah, berpisah karena Allah, itu masuk nanti ke dalam golongan, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pasarnya pecah kalimat itu, pecah dunia itu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, kecuali 7 golongan. Nah, di antaranya ya ini hadir seperti ini yang dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin juz 3. Ibnu Mas'ud menjelaskan itu hudurul majlis dzikir khairum min ibadati sittina sana. Jadi hadir seperti ini, ya, ini untuk mengingat kita dari kepada Allah, untuk mengingat kita kepada Allah, sholatnya agar tidak lalai, untuk mencintai kita kepada Nabi, ya. Itu semuanya lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Itu Imam Ibnu Mas'ud yang mengatakan. Bahkan dijelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, bukan dua muslim yang bersaudara yang saling mencintai karena Allah, kecuali kita hadir saat ini karena Allah. Nanti di hari kiamat insya Allah, apabila Allah mengizinkan, sudah pasti Allah mengizinkan, perkumpulan saat ini berkat maulid yang sudah kita bacakan, insya Allah nanti di akhirat nanti bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita sang reformis dunia sampai berdumut-dumut saat ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak dilahirkan dibacakan maulid, ya, semuanya dibacakan maulid, karena berkat maulid semuanya berkah. Banyak cerita-cerita yang mana apabila rahmat Allah turun satu orang saja, orang yang banyak dosa diampunkan, orang yang kesempitan hidup diluaskan, semuanya berkat bantuan maulid. Dan juga kita bersyukur dan berterima kasih kepada sang pemilik rumah, yaitu tuan rumah. Alhamdulillah kita bisa satu, yaitu silaturahmi. Udah kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Subhanallah, banyak di luar sana. Bahkan saya masih ada sekitar 4 hari di Pontianak. Kemarin ada undangan di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Flores DND. Itu banyak ibu-ibu. Subhanallah, di sana tidak ada etnis. Di ND sana yang orang muslim lagi baca, yang orang muslim Jumatan. Jadi yang jaga parkir itu polwannya, polisinya, yang Kristen. Itu subhanallah. Kebalikannya juga, apabila mereka ibadah, yang Kristen dan Nasrani yang beribadah mereka di hari Minggu, yang jaga parkir itu umat muslim. Saking kompaknya. Dan daerah Sumbawa, Sumba, semuanya daerah sekitar sana di Nusa Tenggara Timur, itu hampir terjadi kejadian non muslim dan muslim. Tapi alhamdulillah di ND sana luar biasa. Ini patut kita contoh, tapi susah ya untuk seperti itu, ya. Karena setiap
setiap ciptaan Allah berbeda-beda. Namun waja'nakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu saling kenal mengenal. Bahkan ya, ada kemarin sebuah cerita, saya kenalan dengan sekeluarga ini non muslim. Sekeluarga ini non muslim. Jadi daerah ini kemarin. Dan salah satunya masuk Islam. Anaknya masuk Islam umur 21 tahun. Ketika dia kan suka berlayar, dia seakan-akan dia mencari rezeki untuk keluarganya dan untuk mandiri. Ketika dia berlayar mendengarkan adzan, berdegar sampai dia tuh kayak mau bunuh diri. Tapi dipegang oleh kawannya di belakang. Kenapa ya? Iya, saya kenapa ya? Ketika setiap mendengarkan adzan, seakan-akan saya cinta kepada muslim, suka kepada orang muslim ketika sholat, dan hati semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bergemetar. Subhanallah. Itu akhirnya dimasukkan Islam. Setelah dimasukkan Islam, lalu dia itu cerita kepada orang tuanya bahwa dia masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, berarti kamu bukan anakku lagi, bukan dari keluargaku lagi. Semua bajunya dilempar gara-gara masuk Islam. Dia akhirnya pergi ke Makassar, hijrah ke Makassar sendirian. Bahkan ujiannya dia ketika waktu puasa, satu hari makan minum air, berpuasa, berbuka, sahur, minum air. Itu adalah sebenarnya Allah yang memilih dia. Semuanya Kristen, keluarganya Kristen, dia yang masuk Islam sendiri. Kemarin sempat ketemu 4 hari berturut-turut dan alhamdulillah ada rezeki untuk anak tersebut. Dan saya ceritakan, oh saya dari Pontianak, oh saya dari Nusa Tenggara Timur. Dia tidak mau jujur pertama karena dia takut pernah dibully oleh keluarganya. Dia alhamdulillah anak yang dilahirkan masuk Islam, padahal orang tuanya non muslim. Nah, apalagi saat ini kita di acara akikah kita. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ghulamin rahinatun bihaqiqatihi tudbawa'anhu yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya. Di hari ke-7 itu yuhlaq, dipotong rambutnya, ya. Lalu setelah dipotong rambutnya diberi nama. Saat ini alhamdulillah namanya Aqilah Humairah. Aqilah ini kalau tidak salah orang yang cerdas kemerah-merahan. Masya Allah. Semoga nama tersebut yang kita sudah selamatkan tercapaikan hajat tuan rumah dan putrinya anak yang kedua maupun anak ke-1 juga semoga dijadikan anak yang soleh-soleha. Kita mendoakan amin, kita juga mendapatkan kembali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintah dan apa? Amaruhum anil gulam syatani mukafa'atani wa anil jari syatu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merintah umat muslim, sahabat waktu itu ada sahabat. Jadi menabi anak kene dilahirakin di ari kepetok salamatakin ake kain kalaben mun lake ki dua kambing yang sebanding lah gitu. Lalu yang kalau misalnya perempuan 1, begitu. Ini adalah anjuran Rasulullah SAW kepada kita. Subhanallah, kita lahir diselamatin, terus setelah besar hatam Quran diselamatin, bahkan kita nikah diselamatin, punya anak lagi diselamatin, lalu meninggal juga diselamatin. Nah, itulah kita. Karena semuanya itu adalah amal-amal yang jariah kepada kita. Bahkan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu. 3, apabila meninggal anak cucu Adam, ya, itu ada 3 macam yang berguna bagi orang tua tersebut. 1, sedekahun jariyah, sedekah yang jariah yang mengalir. Contohnya kita diberi makan, terus kita diberi sedekah, itu adalah amal yang jariah juga.
Bahkan yang kita punya uang diberikan ke masjid, dibikinkan rumah, gitu. Jadi itu udah amal jariah. Terus kita ada anak soleh, lalu kita biayakan jadi anak soleh, mendoakan terus, itu amal jariah. Bahkan kita sendiri, ya, hanya memberi kalimat satu saja dan diamalkan, itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan amal jariah. Nih, biasanya bapak-bapak ini kan suka menasihatinya kecil. Karena kenapa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Malam yukir kibarana wa lam yahan sirona falaysa minna. Hinya sayangin sekene sayangin sekene keseraja juga ngormatin. Dan ini kayak nasihati, tanda sayang udah di ya. Ada kan seperti ini. Di kitab Ihya Ulumuddin juz 2, saya pernah membaca dalam hadis itu, barang siapa yang mendengarkan dua kalimat dari ulama, ya, lalu kita duduk bersama ulama 2 jam saja, atau kita berjalan bersama ulama 2 langkah saja, ya, atau kita makan bersama ulama 2 suapan saja, Allah akan memberikan 2 surga, yang mana setiap surga itu 2 kali bumi dan seisinya. Amin amin ya robbal alamin. Lagi alhamdulillah saat ini kita bisa hadir, ya, diberi kekuatan iman. Itu kalau bukan karena iman kita kepada saudara kita, tak mungkin kita bisa hadir saat ini. Antumlah yang terpilih, bisa ketemu sama Lorenzen, bisa ketemu dengan Ustadz Gus Yahya, bisa ketemu dengan Ustadz Maulidi. Mereka lah pejuang-pejuang kita, dan bisa bertemu dengan sesepuh-sesepuh kita. Saya yakin yang di bawah, yang di depan-depan saya semuanya adalah lebih mulia daripada kami. Karena kenapa? Setiap annal insan la yusahibu illa man kana misla fil adati wal akhlaq wal amal. Seseorang itu tidak akan berteman dengan seperti juga. Orang baik pasti berteman dengan orang baik. Ya, contohnya saat ini kita dikumpulkan bersama orang baik. Insya Allah orang baik itu bukan hanya satu saja, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Rasulullah SAW memerintahkan istaksiru minal ihwan, fa inna likulli mu'minin syafa'ah la tadhuru fi syafa'ati ahika. Setiap Rasulullah menganjurkan ya untuk memperbanyak teman, karena setiap orang mukmin mempunyai syafaat. La'alla tadawri fi syafaati ahika. Siapa tahu kita nih berkawan, dianjurkan untuk berkawan dengan orang baik-baik. Karena setiap orang mukmin mempunyai syafaat. Kalau tidak masuk ke surganya satunya ke satunya, kalau tidak satunya ke satunya, nanti akan saling bermanfaat dan bersahabat dan berkawan. Jangan sampai yang tidak baik. Karena kenapa? Di kitab Az-Zuhruf, surat Az-Zuhruf ayat 67, itu al-ahillau yawmaidin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang akrab pada hari itu di tafsirnya itu, saya lihat di tafsir Jalalain itu, pada hari kiamat menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga antum semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang yang husnul khotimah. Satu pesan dari saya. Ini perkataan Al-Habib Zain Baharun, ada 4 unsur apabila anaknya ingin menjadi anak baik. 1, memberi keteladanan yang baik walaupun dalam diri kita masih belum baik. Tunjukkan kebaikan kita. Jangan misalnya kita bertengkar suami istri di depan anak, jangan. Seperti itu. Oh, di depan, apalagi di depan orang. Seperti itu, memberi keteladanan yang baik walaupun diri kita masih belum baik. Seperti itu. Kita tampakkan kebaikan kepada orang, gitu itu. Lalu yang nomor 2 yaitu menasihati tanpa mengenal lelah. Nasihati terus. Nanti anaknya dari kecil, jangankan umur 40 tahun perlu yang namanya nasihat. Nanti mentang-mentang umur 40 tidak butuh kepada nasihat, butuh yang namanya nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Perlu yang namanya nasihat. Lalu nomor 3 yaitu pengawasan selalu. Pengawasan 24 jam kita awasin. Anak kita main Facebook, udah umur berapa nih? Masih kecil. Lihat kalau misalnya lihat yang film anak-anak ada masalah. Nanti ada besar dikit, kita lihat, kita harus tahu Facebooknya, dia berchat sama siapa, dia kenalan sama siapa, harus tahu. Jangan sampai kita sudah baik, anak kita belum baik. Seperti itu. Makanya jangan sampai percaya di depan. Kadang seorang anak kita tidak tahu batinnya, kita harus tahu batinnya agar bisa selalu diawasin. Dia berteman dengan siapa, dia berkawan dengan siapa, dia berjalan dengan siapa, seperti itu. Lalu nomor 4, memberi punishment. Memberi punishment apa? Yaitu memberi pelajaran agar ada efek jerah. Ya, 4 unsur tersebut agar menjadi anak
darah kita, ya, apalagi mau itu anak yang diangkat lah, kita harus tahu agar menjadi anak yang soleh-solehat dan mendoakan kepada kita lagi. Bahkan apa yang kita makan nih, tuan rumah menyediakan makanan, kita makan, menjadi darah bagi kita. Kita sholat, kita sholat, kita beribadah, kita minta berdoa, ngalir kepada orang yang memberi makan tersebut. Inilah. Oh, sudah ada kode kayaknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ingat bagi kita, ya. Ingat tadi, walaupun ingat 2 kalimat saja tapi diamalkan, maka Allah akan memberikan antum-antum 2 surga, yang mana setiap surga itu lebih luas daripada 2 kali bumi dan seisinya. Ya, terima kasih yang sudah hadir dan kepada tuan rumah, ya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan semuanya, ya. Semua hajat-hajat kita tadi dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat dari hati, ya, kita mengundang mendapat keberkahannya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf tadi, ya, tidak bisa sebut satu persatu.